Hai guys, selamat datang di MPB Mengenal PMI Provinsi Bali bersama Dita dan Indi. Waduh Dita, saat ini udah ada mic aja nih. Kita mau ngapain sih? Oke, jadi selama beberapa menit ke depan ini kita akan berbincang-bincang mengenai PMI khususnya di Provinsi Bali, Indi. Waduh, kayaknya seru banget tuh. Tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung to the topic. Oke, jadi aku mau sedikit curhat nih. Kan Apa aku tuh, sayang? ikut ekstra PMR. Terus itu aku bingung kenapa ya PMI itu bisa terbentuk di Provinsi Bali. Waduh, kamu seriusan nggak tahu fakta tersebut? Kamu nggak tahu nih sejarahnya terbentuk PMI di Bali? Nggak tahu, emang kamu tahu? Tahu dong. Sini aku kasih tahu. Betul. Tapi sebelum kita to the topic, aku mau mastiin dulu nih. Kamu tahu nggak sih bahwa di Bali itu sendiri sering banget terjadi gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi atau pergeseran lempeng kerak bumi? Kamu tahu nggak? Pastinya tahu dong, siapa sih yang nggak tahu? Bali itu kan terletak di lempeng patahan Asia, jadi nggak heran juga kita sering mengalami gempa bumi pastinya. Waduh, pintar juga nih anak. Jadi setelah kamu tahu fakta tersebut nih ya, kamu juga harus tahu tepatnya di tanggal 18 Februari 1963, gunung tertinggi yang ada di Bali yaitu Gunung Agung mengalami erupsi dan akhirnya meletus yang menyebabkan letusan yang sangat dahsyat pada saat itu. Serem banget Serem kan? banget. Aku jadi tebel, takut banget loh. Wah, kira-kira pada saat itu korbannya banyak nggak sih ya? Ih, banyak banget Dita, nggak perlu ditanyakan lagi. Menurut sumber yang aku baca nih ya, korbannya pada saat itu kira-kira 1.500 orang, Dit. Oh my god, itu banyak banget. Banyak banget kan? Iya. Nah, dari kita tahu sendiri nih ya, bahwa PMI di Indonesia sendiri itu sudah terbentuk dari tanggal 17 September 1945, jauh sebelum kejadian tersebut, ya kan? Iya. Namun, di Bali sendiri itu belum ada pembentukan PMI secara resmi, hanya ada persebaran PMI pusat yang ada di Provinsi Bali. Oh, Gitu jadi sebenarnya. kayak gitu. Terus apakah bisa PMI yang tersebar di Bali pada saat itu menangani korban yang begitu banyak? Nah, masalahnya di sana, Dita sayang. Jadi, setelah kejadian tersebut, PMI yang ada di Provinsi Bali pada saat itu, yang tersebar pada saat itu, masih kewalahan menangani korban-korban yang ada. Jadi kan kita tahu korbannya banyak banget kan? Jadi itu benar-benar kewalahan banget sih mereka. Terus gimana dong solusinya kira-kira ya? Dan akhirnya PMI yang pada saat itu terdapat di Jakarta, PMI Pusat, mengirimkan hingga 6 kali tim medis dan sosial ke Bali. Dan sekaligus mengkoordinasikan PMI yang ada di sekitarnya untuk membantu korban dari kasus tersebut nih, Dit. Waduh, Jadi gitu. keren banget ya. Terus berarti itu dia tadi sejarahnya ya? Yap, benar banget. Dan akhirnya PMI di Provinsi Bali terbentuk tanggal 16 Desember 1963. Itu sekitar setelah Kongres Nasional 8 PMI selesai, langsung tuh dibentuk PMI di Provinsi Bali secara resmi. Jadi gitu aku ceritanya. jadi tahu nih sejarah PMI Bali kayak gimana. Terus berarti peran dan tujuan PMI dibentuk itu untuk membantu korban bencana alam aja nih. Yang bilang kayak gitu siapa, Say? Berarti aku salah dong ya? Ya nggak salah sih. Memang latar belakang terbentuknya PMI itu karena membantu korban bencana alam kan, yang seperti aku ceritain tadi. Tapi peran mereka ya lebih dari itu pastinya. Masa cuma membantu korban bencana alam aja sih? Terus apa tuh emang peran lainnya? Jadi peran PMI yang lebih luas lagi adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan. Ya seperti prinsip mereka, yaitu 7 prinsip kemanusiaan. Oh, berarti kayak memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat terhadap kepalang merahan mungkin? Ya bener banget, itu mereka saling membina dan saling menginformasikan tentang kepalang merahan. Dan donor darah. Yap, bener banget, itu salah satu kegiatan mereka. Oke. Jadi apalagi tuh menurut Indi kegiatan lainnya? Nah, jadi selain memiliki peranan-peranan yang sangat besar, PMI juga memiliki kegiatan-kegiatan nih yang pastinya meningkatkan eksistensi mereka, khususnya yang ada di Bali. Salah satu yang aku tahu itu sih kegiatan ambulan 118 PMI, itu salah satunya. Oke, aku juga sempat lihat di IG @PMI Bali. Kamu tahu kan IG-nya itu? Ya, aku juga follow kok IG PMI Bali. Oh ya, PMI Bali baru-baru
baru-baru ini ikut berkontribusi di dalam Gunung Semeru. Oh iya, yang memberikan bantuan dana. Iya, bener banget. Aku juga baca sih postingannya itu. Keren banget ya. Keren banget kan? Dan aku nggak lupa juga dengan kegiatan PMI membantu saudara kita di Palu yang pada saat itu mengalami tsunami. Iya. PMI di Bali juga berperan aktif dalam menyiapkan relawan sekaligus membantu dalam penggalangan dana di saudara-saudara kita di Palu. Jadi seperti itu. Waduh, keren banget ya. Selain keren banget, aktif di dalam daerah, PMI Bali ternyata aktif di luar daerah. Yap, benar banget. Karena kan sesuai moto kita, bergerak bersama untuk sesama. Waduh. Selain itu ya Dita, aku juga mau ngasih tahu kamu info menarik lainnya yang kayaknya nggak semua orang tahu nih di sini. Terus apa tuh infonya? Mau Kasih aku tahu spill nggak ya? dong. Aduh, Aku spill udah nggak kepo ya? banget nih. Oke deh, biar nggak berlama-lama lagi keponya, mungkin aku langsung aja kasih tahu. Tapi sebelumnya, karena kita dari tadi udah semangat, aku mau ya nggak ngedownin sih, cuman mengingatkan kembali dengan kejadian yang sangat menggemparkan Bali, yaitu kejadian bom Bali 1 dan bom Bali 2. Kamu pasti nggak lupa dong dengan kejadian Iya itu. dong, itu kan kejadian yang sangat menggegerkan masyarakat nih. Terus kamu pengen ngasih tahu aku gitu kalau yang bantu-bantu korbannya pada saat itu PMI Bali. Aduh, aku udah tahu loh ya. Say, nggak itu ya yang mau aku kasih tahu. Berarti aku salah dong. Nggak salah sih, kamu benar. Yang membantu korban pada saat itu adalah PMI yang sudah terbentuk di Provinsi Bali. Namun, bukan hanya itu yang aku mau kasih tahu. Apa tuh? Jadi, setelah kejadian tersebut, PMI Provinsi Bali mengalami peningkatan dan perkembangan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Jadi, dari kejadian itu nggak hanya ada dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya bagi PMI kita. Waduh, apa tuh dampak positifnya, Indi? Jadi, PMI Provinsi Bali mengalami peningkatan dan perkembangan dalam membentuk anggota Satuan Penanganan Bencana atau yang sering kita sebut sebagai Satgana. Ya, benar banget tuh Dita. Jadi mereka lebih siap siaga untuk memberitahu pada masyarakat agar kalau misalnya terjadi bencana alam yang tidak terduga, mereka lebih siap dan meminimalisir korban jiwa. Selain itu, kamu tahu juga nggak sih PMI Bali juga meningkatkan eksistensinya di bidang kesehatan. Waduh, apa tuh? Yaitu adalah donor darah atau transfusi darah. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu Tepuk ya. tangan dulu kali buat PMI Provinsi Yeay. Bali. Mereka benar-benar menyiapkan golongan-golongan darah di masing-masing unitnya dan pastinya memerlukan feedback yang positif untuk adanya ketersediaan darah di masing-masing unit. Jadi kayak gitu Dita. Berarti tidak hanya dampak negatifnya aja ya bagi orang-orang, melainkan banyak juga loh dampak positifnya. Ya, dan itu pastinya bagi banyak orang di sekitar kita seperti yang aku bilang tadi. Oke, wait. Apa nih? Aku lupa, waktunya udah mau habis loh. Hah, seriusan? Kita Gak udah berasa bincang-bincang ya. hampir 10 menit nih. Iya, aduh. Aduh. Mungkin kita keseruan kali. Iya, bener banget. Karena kan informasinya itu harus kita sampaikan secara benar ya. Secara akurat. Bener banget. Tapi sebelum akhiri video ini, mungkin boleh kali ya aku pantun dulu. Boleh dong pastinya. Yuk. Boleh nih, menolong sesama ibadah nomor 1. Cakep. Hati bersih seputih angsa. Cakep. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat relawan muda luar biasa. Hore, Bye guys. terima Hore, kasih. Terima kasih.